Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatin bainatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati segenap Dewan Kemakmuran Masjid Mushola Al-Hikmah, yang saya hormati Ustaz Adul, Ustaz Jayadi, Ustaz Ari, Ustaz Joni, Ustaz Aziz, dan juga mohon izin para ustaz lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf tidak mengurangi rasa takjub saya. Kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin undangan jamaah walimatus syafar yang dimuliakan Allah, dan juga wabil khusus kepada ibu-ibu warga RT 010 RW 03 Kampung Pondok Benda, dan juga kepada saudara saya Bapak Darmo beserta istri selaku Sohibul Hajat yang akan melaksanakan kegiatan haji pada musim haji tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi. Mudah-mudahan langkah niat kita pagi hari ini dikabulkan, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat berkah, dicatat sebagai ladang ibadah kita nanti pada sahabat yaumil akhir. Amin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hanya cerita sedikit ya. Sebelum nanti Ustaz Fitroh datang, saya hanya cerita sedikit. Pada saat saya pernah berkunjung ke salah satu daerah yang bermazhab Hanafi. Daerah itu sangat miskin, tandus, gersang, susah air, ya. Dan penduduknya pun miskin, rumahnya hanya sebatas lingkaran dan ditutup dengan atap rubi atau rumput ya, alang-alang. Ya. Saya berkunjung ke sana kebetulan pas hari raya Idul Adha. Ya, mazhabnya Hanafi. Saya begitu kaget, saya bertanya kepada mereka. Setiap rumah itu mereka menyembelih hewan kurban. Padahal secara logika mereka berkehidupan sangat miskin, di luar akal. Nah kemudian saya bertanya dengan tim ya ke mereka, kenapa setiap rumah memotong hewan kurban berupa seekor kambing? Lalu mereka menjawab, karena ini adalah perintah Allah, ya, perintah Allah untuk menyembelih hewan kurban. Jadi kami laksanakan. Ya. Sekarang bagaimana caranya? Dulu, ya, kami diberikan nasihat kepada para ulama. Ya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, harus dimulai dengan niat. Karena kalau niat itu sudah kita tanamkan di dalam hati kita, caranya akan ketemu. Kan begitu? Betul Pak ya? Kalau kita sudah niat, caranya akan ketemu. Makanya ketika mereka sudah meniatkan untuk melaksanakan kurban setiap tahun, caranya ketemu. Akhirnya apa? Mereka memelihara kambing. Ya. Nah dari hewan peliharaan ini tiap tahun dia bisa memberikan hewan kurban setiap tahun. Nah begitu juga haji. Ya. Begitu juga haji harus kita niatkan. Ya. Kalau kita tidak pernah berniat haji, maka cara untuk berangkat haji kita tidak akan pernah mendapatkan. Ya. Dalam surat Al-Imran yang tadi saya bacakan, ayat 97, fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu panggilan, ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beserta anaknya Nabi Ismail melanjutkan pembangunan Ka'bah Baitullah, ya, dia menyaksikan
sampai kakinya ini meninggalkan bekas yang disebut dengan maqam Ibrahim. Fihi ayatum bainakum maqam Ibrahim. Di situ ada tanda-tanda maqam Ibrahim. Ada. Kalau mungkin Bapak Haji nanti ada. Maqam itu bukan kuburan tapi tanda. Pada saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam melanjutkan pembangunan Ka'bah yang tadinya pondasi dan hanya batu, dilanjutkan, dinaikkan. Ada tandanya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah yaitu melaksanakan haji bagi yang mampu. Makanya ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia untuk datang ke Baitullah, mengunjungi Baitullah, yaitu melaksanakan ibadah haji. Itu perintah haji. Nabi Ibrahim menyerukan kepada seluruh umat manusia, diperintahkan oleh Allah bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Ya. Nah, dengan cerita saya yang tadi awal, ya, dengan penduduk yang miskin dia korban, ya, kemudian diperintahkan oleh Nabi Ibrahim bahwa kita bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kuncinya apa? Bahwa ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang mana Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sampai dengan hari ini, ya, sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat, masih bisa duduk sehat, masih bisa menghirup oksigen, mengeluarkan kemudian karbon dioksida, diisep lagi oleh pohon, kemudian pohon mengeluarkan oksigen, diisep oleh kita. Itu nikmat yang terbesar yang tidak bisa dibayar oleh manusia. Ya, nikmat udara itu tidak bisa dibayar oleh manusia. Makanya orang-orang yang berbangsa Syafi'i yang ada di negeri Afrika itu, kenapa dia berkurban? Pertama, dia memenuhi panggilan Allah. Kedua apa? Dia taat kepada Allah. Yang ketiga apa? Dia bersyukur kepada Allah. Ya, yang tadi dikatakan oleh Pak Darmo, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Bersyukur. Allah sudah banyak memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Orang, Pak Ustadz, maaf ya, kadang-kadang orang kalau diberikan ujian miskin itu lulus, tetapi ketika diberikan kekayaan tidak lulus, malah lupa kepada Allah. Contoh, kita miskin, tidak punya uang, yang namanya sholat rajin 5 waktu, minta doa kepada Allah rajin banget, betul Pak ya? Betul. Wah, mintanya kayak apa nih, sampai nangis-nangis. Tapi ketika diberikan kekayaan, diuji oleh Allah dengan harta, dia lupa, jarang ke masjid, doa pun lupa. Nah, yang dilakukan oleh orang Afrika ini wujud rasa syukurnya kepada Allah. Walaupun dia miskin, ya, tetapi karena ini perintah Allah, dia niatkan caranya ketemu, gembala kambing, setiap tahun kambingnya dikurbankan, jadi tidak beli. Ya, jadi tidak beli. Nah, wujud rasa syukur ini apa? Fasolli, dia sholat, ya, melaksanakan sholat 5 waktu. Orang yang rajin sholat itu, Bapak Ibu, itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah, ya, karena itu perintah. Kemudian Pak, wanhar, berkorbanlah engkau, itu wujud rasa syukur, ya. Jadi kurban dengan haji itu sama, bagi yang mampu, ya. Kalau yang mampu sudah diberikan harta, ya, tidak mau berkurban, tidak mau berhaji, kata Rasulullah, jangan mendekatkan tempat sholatku. Kalau engkau mampu tidak berhaji, silakan engkau mau milih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi yang pertama niat, kan kuncinya niat, Pak, ya. Sekarang saya kasih contoh. Biaya haji sekarang sekitar berapa? 70 atau 50? Ya, dulu masih 34. Ya, sebenarnya angka 34 itu bisa gak dicicil kalau kita niat? Bisa. Orang kita nyicil mobil aja 5 tahun bisa ya? Bisa gak Pak? Nyicil mobil, kredit mobil, yang paling murah inilah Kalia, ya. Kalia ambil 4 tahun sekitar antara 35 sampai 4 juta. 4 tahun dipaksakan
tiap bulan harus ada 4 juta. Bisa. Karena kalau tidak bisa, diambil mobilnya. Bisa nggak? Bisa sampai lunas. Nabung untuk mobil bisa. Ya. Tapi nabung untuk haji, untuk umroh berat. Betul nggak? Karena apa? Orang kalau kredit mobil kan kelihatan, oh orang itu punya mobil. Ingin dipuji, ya, ingin dilihat oleh orang. Tapi kalau umroh berat rasanya, ya. Makanya ketika Allah sudah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita, wajib kita syukuri. Nah, Pak Darmo sekarang, ya, niatnya sudah lama Pak, sebelum pandemi daftar, betul Pak Darmo ya. Baru sekarang, karena apa? Terhalang. Ya, terhalang sesuatu yang dia tidak bisa berangkat untuk ke tanah suci, tapi niatnya sudah ada, dan sekarang mudah-mudahan tidak ada halangan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak sanggup, dan kita tidak mungkin bisa dapat menghitungnya. Maka kita merenung, ya, flashback. Kita flashback, ya. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah sudah berikan yang begitu banyak kepada kita? Sudahkah kita sholat? Sudahkah kita berkurban bagi yang mampu? Sudahkah kita berhaji mengunjung Baitullah bagi yang mampu? Kita itu aja. Karena nanti kita akan dihitung Pak, di yaumil hisab, ya. Sebelum Allah menghitung diri kita hitung dulu diri kita, introspeksi diri kita. Apakah segala amal kebaikan kita lebih banyak daripada amal keburukan atau sebaliknya? Apakah lalai kita menjalankan perintah Allah atau sebaliknya? Nah, perjalanan haji ini insya Allah Bapak, Pak Darmo ini akan melaksanakan haji tanggal 19. Dia berangkat menuju Hotel Uswah yang ada di Rawabokor, Cengkareng. Jadi sebelum bandara nanti Pak Darmo ini keluar ke arah Rawabokor untuk hari Senin jam 10 sudah harus masuk ke Hotel Uswah Rawabokor. Nah, kemudian di Hotel Uswah jam 2 akan melaksanakan pembekalan manasik kembali, dan juga akan nanti diberikan paspor, begitu visa dan tiketnya. Nah, kemudian Selasa jam 9 malam, ya, setelah hari Senin, ya, dia jam 2 langsung nanti jam 9 malam berangkat ke bandara. Jadi Selasa jam 24.00 dia berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Nah, ibadah